Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davo Maulidi Wenjagi dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas SMB. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi KNEKS dan perkembangan produk halal di Indonesia. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu dosen Dr. Rohmah Maulidia, MAG, yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa memaparkan materi yang akan saya terangkan pada kesempatan kali ini. Untuk menghemat waktu, saya di sini akan langsung memaparkan apa itu KNEKS terlebih dahulu. KNEKS merupakan kepanjangan dari KNEKS merupakan singkatan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Merupakan perubahan dari yang sebelumnya itu KNKS untuk peningkatan pembangunan. Sebagai apa? Untuk peningkatan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, serta menjadikan ekonomi syariah di Indonesia ini menjadi pusat ekonomi syariah di dunia. KNKS itu sendiri sudah ada gagasannya semenjak dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 91 tahun 2019. Sebenarnya ketika itu sudah ada gagasan untuk membentuk suatu lembaga yang akan menaungi ekonomi syariah di Indonesia. Tapi pelaksanaannya baru bisa dipraktekkan pada tanggal 10 Februari 2020. Mengenai sejarah KNEKS itu sendiri, tadi sudah saya sebutkan bahwasanya KNEKS sebelumnya bernama KNKS. Tapi setelah tanggal 10 Februari 2020 diubah menjadi KNEKS. Diadakannya Komite Nasional ini adalah dalam rangka untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mendorong percepatan sektor keuangan syariah. Pemerintah secara khusus mendirikan KNKS pada tanggal 8 November 2016. Selanjutnya, sejak diundangkan tanggal 10 Februari 2020, pemerintah melakukan perubahan Komite Nasional Keuangan Syariah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang bertujuan meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan ekonomi global. Dan juga fungsi dari Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah ini juga memberikan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, pelaksanaan untuk sebagai pelaksana, yaitu pelaksana koordinasi, sinkronisasi, dan sinergisitas, yaitu kerjasama antara beberapa lembaga untuk menyusun dan melaksanakan rencana arah kebijakan dan program strategis pada sektor ekonomi dan keuangan syariah. Yang ketiga, untuk merumuskan dan memberikan rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Seperti misalnya masalah tentang kita ini mayoritas di Indonesia adalah penduduknya adalah beragama Islam alias Muslim. Tapi mengapa kita ekonomi syariahnya itu kalah dengan ekonomi syariahnya negara Malaysia dan negara Timur Tengah, padahal secara jumlah kita itu lebih banyak penduduk muslimnya. Di KNEKS atau di Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah ini dibahas di situ. Dan juga yang keempat, sebagai pemantau atau lembaga yang memantau dan mengevaluasi pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Untuk struktur organisasi dari Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah itu sendiri terdiri dari presiden sebagai ketua dan wakil presiden sebagai wakil ketuanya, dan ketua lembaga ini membawahi sebanyak 10 kementerian.
Dikarenakan banyaknya produk ekonomi syariah atau produk ramah muslim yang ada di Indonesia, maka dibutuhkannya lembaga yang menaungi hal itu. Seperti contohnya jilbab dan busana muslim, dan dari contohnya dari makanan-makanan yang halal yang sering kita temui di Indonesia, itu perlu lembaga yang menaungi itu tadi, menaungi semua produk halal itu tadi. Besarnya jumlah konsumen produk halal di Indonesia dapat menumbuhkan potensi pengembangan industri halal untuk memasok permintaan konsumen baik dalam negeri bahkan luar negeri. Yang seperti contohnya di bidang makanan dan minuman. Makanan dan minuman banyak sekali tentunya di Indonesia yang bersertifikat halal dan layak untuk dikonsumsi umat muslim. Sektor industri ini merupakan sektor industri halal dengan pendapatan terbesar setiap tahunnya dan diprediksi akan terus berkembang karena masyarakat semakin peduli dengan kehalalan produk-produk yang dikonsumsi. Sektor industri yang menjanjikan selanjutnya yang berada di bawah naungan ekonomi syariah yaitu kosmetik. Sektor industri ini berkembang pesat di Indonesia selama 1 dekade terakhir, memberikan yakni dengan adanya kosmetik halal memberikan rasa aman pada pengguna kosmetik. Dikarenakan sertifikat tersebut dapat memberikan jaminan layak pakai untuk seorang muslim. Secara demografi, Indonesia memiliki persentase penduduk yang beragama muslim terbesar di dunia sebanyak 87,18% penduduk Indonesia itu merupakan beragama Islam alias muslim. Hal tersebut berpotensi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat dari ekonomi syariah dunia. Jadi singkatnya, komisi atau Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah merupakan lembaga non struktural di bawah naungan pemerintah yang berfungsi untuk sebagai katalisator. Katalisator itu merupakan sebuah lembaga yang membawa perubahan kepada ekonomi syariah di Indonesia ke depannya. Anggota Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah itu sendiri telah merumuskan beberapa program kerja dan visi dari ekonomi syariah ke depannya. Untuk visi itu sendiri terrentang dari tahun 2020 sampai 2024. Rencana tersebut meliputi yaitu yang pertama pengembangan produk industri halal. Maksud saya pengembangan produk industri halal. Lalu pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan perluasan kegiatan usaha syariah. Di masa sekarang yang jadi tantangan tersendiri bagi Komite Nasional Ekonomi Syariah itu sendiri adalah literasi. Jadi tantangannya adalah literasi masyarakat yang minim. Jadi menurut data yang dikumpulkan oleh Otoritas Jasa Keuangan bahwasanya masyarakat Indonesia yang melek akan ekonomi syariah itu hanya sekitar 8,9%, yang artinya dari 100 penduduk Indonesia hanya ada 9 yang paham akan ekonomi syariah itu sendiri. Padahal negara Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Harapan dari adanya Komite Nasional Ekonomi Syariah, Ekonomi dan Keuangan Syariah itu sendiri yang pertama adalah untuk mempercepat pencapaian visi
ekonomi syariah untuk menjadi pusat ekonomi syariah Indonesia bahkan di dunia. Dan para pelaku, yakni pelaku ekonomi syariah di Indonesia agar menjadi bersatu di bawah naungan lembaga atau Komite Nasional Ekonomi Syariah itu sendiri. Dan meningkatkan nilai kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ekonomi syariah bagi kelangsungan kehidupan umat muslim ke depannya. Untuk presentasi pada kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.